Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia makin jaya. Saya merasa bangga, tetapi saya juga merasa sedih hari ini. Kenapa? Kami di DPP beramai-ramai beserta yang menghadiri kita DPW seluruh Indonesia, DPD, DPP, ormas-ormas, para kader yang hadir pada hari ini di DPP Jalan Antasari, yang mana kami merasa sedih. Kenapa Partai Berkarya hari ini kok bisa ada di tangan orang? Kenapa bisa diraih sama orang? Ada apa? Tapi tetap kita harus berusaha bagaimana Partai Berkarya harus bisa kembali ke tangan kita di bawah kepemimpinan Bapak Hutomo Mandala Putra. Insya Allah kita akan menang, tapi kita tetap harus bersatu di dalam kita ini. Jangan ada merasa pintar, jangan buang waktu. Kita harus tepat waktu, harus bisa meniru seperti mereka. Ini adalah politik, yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Cuman ketepatan waktu yang kita bisa manfaatkan. Mudah-mudahan para kader kita semua yang berjuang untuk mengembalikan Partai Berkarya ke tangan kita kembali dengan cepat, tepat, harus kita mengubah waktu. Jangan sampai ketinggalan terlalu jauh dengan orang-orang yang sudah ada. Karena Partai Berkarya adalah milik kita. Kita sudah berusaha bersama DPW-DPW sampai bisa terwujud Partai Berkarya ini dan bisa ikut di pemilu 2019 kemarin. Itulah himbauan dari kami kepada seluruh kader dan DPW-DPW se-Indonesia yang masih mencintai Partai Berkarya, yang mencintai Hutomo Mandala Putra. Mari kita jalankan, mari kita rebut kembali, mari kita perjuangkan bagaimana Partai Berkarya bisa kembali kepada tangan kita di bawah pimpinan Hutomo Mandala Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya berharap bahwa saya Ketua Partai Berkarya Papua Barat berharap kepada Ketum dalam hal ini memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 yang sudah semakin dewasa, yang mungkin ambil langkah-langkah yang cepat, tegas, dan kita berharap bahwa perjuangan kita ini di bawah pimpinan HMP bisa kembali seperti semula, dan bagi rekan-rekan kita yang mungkin masih beda pendapat bisa kita diskusikan menyangkut dengan hal-hal yang ada di dalam menurut pandangan-pandangan mereka bahwa perselisihan ini karena ada hal-hal yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan. Tapi pun kalau memang keputusannya apa yang sudah diambil bahwa itu merupakan hak mereka, silakan. Bagi kami ya kami tetap pada posisi adalah ketua umum adalah HMP. Itu mungkin harapan dan himbauan, karena apapun juga yang kita hadapi ya itu sebuah dinamika yang ke depan partai ini akan lebih besar. Karena partai besar pasti seperti ini kejadian, tapi insya Allah pasti jadi besar. Terima kasih. Dan ini juga bertepat dengan dinamika Partai Berkarya yang begitu membawa opini menjadi sebuah mindset yang sangat luar biasa. Dan oleh karena itu bagi kader-kader Partai Berkarya kita sudah pada tentunya kita sangat bersyukur karena pada hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita semua. Hari di mana kita merenungkan perjalanan kita seluruh kader bangsa dari seluruh komponen bangsa. Ini adalah kemerdekaan kita yang merupakan hasil juang daripada seluruh suhada-suhada kita, para pejuang-pejuang republik, para pejuang seluruh komponen bangsa, sehingga hari ini adalah hari yang istimewa bagi seluruh komponen bangsa Indonesia ini, dan termasuk kita sebagai kader Partai Berkarya. Dan oleh karena itu maka sesungguhnya dinamika yang terjadi di Partai Berkarya itu bagi saya adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Bisa saja di balik ini adalah sesuatu yang besar, yang pada intinya juga turut membesarkan militansi, membesarkan semangat loyalitas daripada seluruh teman-teman Partai Berkarya di mana saja berada. Jadi karena itu saya tetap masih optimis
bahwa dinamika ini itu juga merupakan kontribusi terhadap perkembangan dan kemudian kemajuan Partai Berkarya di seluruh Indonesia. Itu yang menurut saya ya. Jadi tidak perlu kita galau, tidak perlu kita merasa sedih berlebihan, bahwa bisa saja di balik ini adalah juga merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat, sesuatu yang sangat luar biasa, yang sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Kasih dan Sayang memberi jalan kita untuk inilah pintunya untuk kita besar. Partai Berkarya sebagai partai yang dihitung oleh kawan maupun lawan di Republik ini. Makasih. Harapan ke depan Partai Berkarya besar ke depan, walaupun sekarang terjadi friksi-friksi di internal dan munaslup yang mungkin meresahkan kader-kader lain, tapi kami kader-kader militan yang tetap satu komando dengan Pak Tommy Soeharto, kami tetap eksis, kami tetap membela Partai Berkarya sampai titik darah penghabisan. Jadi jangan kawan-kawan kecewa, harus kita pahami ini semua, bahwa inilah di dalam organisasi politis, ya, peluang-peluang ini selalu diambil oleh orang-orang oportunis. Jadi apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita rasakan sekarang, Partai Berkarya biduknya dalam keadaan oleng, tapi pada dasarnya ini akan kita rebut kembali. Karena kita adalah partai yang sah yang mengikuti pemilu 2019 kemarin. Jadi untuk ke depan kami berharap juga ketua kita Pak Hutomo Mandala Putra bersedia untuk menjadi presiden tahun 2024. Itu harapan kami dari Ketua DPW seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus DPP Partai Berkarya di bawah pimpinan Bapak Hutomo Mandala Putra tetap eksis mempertahankan hak kami. Karena ini jelas-jelas di negara demokrasi ini tidak bisa hal ini terjadi. Apabila nanti kiranya pihak berwenang harus mampu membuktikan kepada kami dan memberikan hak kami kembali. Karena dalam sistem bernegara ini kan suatu hal yang sangat menyakitkan bagi kami sebagai pejuang yang punya hak legalitas sah dirampok begitu saja. Kami ketua umum tidak bisa menerima kenyataan ini. Dalam arti kata, kami mempertahankan hak kami sampai kapanpun. Anda boleh hari ini bergembira ria, kami pun juga siap untuk melanjutkannya. Hak kami harus dikembalikan. Itu maksud kami. Karena di sini semua data-data, semua legalitas yang dimiliki oleh Partai Berkarya sah adanya. Kami tidak memanipulasi segala sesuatunya. Dan itu perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian pencinta Partai Berkarya, bahwa legalitas yang sah itu berada di Partai Berkarya pimpinan Bapak Tommy Soeharto sebelum mereka mengadakan katanya yang munaslup itu abal-abal. Semua pengurus termasuk saya tidak pernah memberikan izin menyetujui untuk ikut menjadi pengurus, tetapi itu dicatut dengan tidak sah. Nah, bagaimana, kemana perasaan dan pemikiran kalian semua? Kita sama-sama berjuang dalam hal ini. Kalau ada hal-hal yang salah secara organisatoris, kita siap menyelesaikannya. Tetapi tidak begini bung caranya. Anda boleh sekarang ketawa, tunggu. Kami juga akan siap dengan segala kekuatan kami yang ada. Berkarya tetap eksis di bawah satu komando Tommy Soeharto. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Jadi kami berharap kepada seluruh jajaran DPW, DPD dan para kader Partai Berkarya, jangan gentar, jangan takut, dan apalagi merasa ditakut-takuti oleh pihak sana. Itu menurut saya sangat bodoh kita kalau ditakut-takuti dan tidak mau melakukan hal-hal yang positif. Saya berharap mari kita satukan kekuatan kita, mari kita satukan kekompakan kita dalam komando Bapak Hutomo Mandala Putra. Yakinlah Partai Berkarya ini akan jaya dan besar ke depan. Untuk itu saya katakan adalah bahwa tidak semudah itu anggota-anggota DPRD yang sudah terpilih untuk dicopot. Ada MD3-nya, ada undang-undangnya. Nggak bisa diancam-ancam begitu harus di-reshuffle, apalagi di-recall atau lagi pergantian antar waktu. Itu bohong semua. Jadi jangan takut untuk ditakut-takuti, itu nggak benar itu.
Gimana harapan ke depan? Ya, harapan ke depan kita semua DPW mengharapkan agar supaya bisa ada perubahan dan evaluasi kembali dari semua tingkatan dari pusat maupun sampai di grassroots di tingkat bawah di RT RW. Kami DPW sendiri sudah menyiapkan konsep-konsep dasar agar ke depannya bisa lebih bagus itu kita membenahi struktur yang ada di DPW, DPD, DPC maupun seterusnya ke bawah. Itu yang kita akan usahakan. Jadi harapan ke depan ini kita harap bahwa kita terus melakukan konsolidasi dari tingkat bawah sampai tingkat pusat sehingga komitmen kita atau konsep kita satu untuk memenangkan atau menghasilkan yang terbaik untuk Partai Berkarya. Untuk menyikapi dinamika, Ketua? Soal dinamika dalam konteks sekarang kalau dilihat bahwa ada kubu ini Beringin Karya dan Berkarya, kami tetap komitmen dan kami satu berkarya. Kami satu dengan Ketua Umum Hutomo Mandala Putra karena kami tahu proses yang sudah dilakukan oleh Beringin Berkarya banyak hal-hal yang sebenarnya perlu diteliti kembali atau diklarifikasi kembali. Sehingga kondisi sekarang ini kami DPW mengharapkan agar seluruh DPD di masing-masing daerah bertahan dan sabar sampai penyelesaian di tingkat DPW maupun lawyer-lawyer DPP bisa menyelesaikan dengan baik. Itu yang kita lihat dinamika yang sekarang karena ada terjadi gejolak di bawah, pemecatannya, PAW-nya. Nah, dinamika ini kita juga DPW harus mencoba memberi kekuatan kepada DPD agar supaya mereka tetap konsisten, tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang sekarang dengan adanya Partai Beringin Karya. Nah, kami komitmen dan kami DPW seluruh Indonesia tidak akan tergugah dengan bujuk rayu dari yang namanya Beringin Karya. Sikap kami jelas. Saya adalah salah satu orang yang terus menginisiasi seluruh DPW untuk kita membuat satu komitmen. Itu yang kita lakukan selama ini. Jadi kita harapkan agar supaya teman-teman DPW tetap semangat, tetap bersabar karena apa yang sedang dilakukan oleh DPP maupun lawyer-lawyer ini untuk kepentingan kita semua. Terima kasih. Menyikapi dinamika Maluku Utara gimana? Menyikapi dinamika Maluku yang terjadi di internal Partai Berkarya, maka dengan ini kami Partai Berkarya DPW Provinsi Maluku Utara menyatakan sikap masih tetap mendukung Hutomo Mandala Putra. Kami akan, kalau masalah itu kami menyerahkan kepada tim ahli hukum yang sementara di-handle baik pidana, perdata maupun ke PT Tun. Dalam hal ini, Partai Berkarya dalam proses pengaduan perkara yang mana perkara ini adalah landasannya kewenangan hukum. Hukum dalam melaksanakan tugas ini kita harus memiliki dasar kemenangan. Kemenangan ini ada di poin kita. Di mana letak menangnya kita? Kita harus bisa mengartikan secara luas bahwa partai kita ini secara legal sah. Tetapi ketidaklegalan yang dianggap oleh Menkumham itulah yang menjadi dampak persoalan. Tapi wewenang kepartaian dilandasi oleh Menteri Dalam Negeri, dilandasi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Menkumham. Menkumham mata rantainya ke bawah KPU. KPU ini anak bagian daripada Menkumham. Kekhawatiran teman-teman di bawah dalam mensikapi Menkumham ini rancu ketidakpahamannya. Dengan tentunya hal ini kami meminta kepada DPD se-Indonesia yang mana terdapat pula mewakili rakyat di masing-masing DPD yang perannya juga ikut andil untuk menciptakan demokrasi secara nasional yang utuh dan terkendali. Ini barangkali yang kita perlu pahami kepada DPD yang memang DPD-nya mempunyai wakil rakyat anggota DPR di masing-masing kabupaten dan kota. Kalau memang yang tidak ada memang tidak rancu. Tapi yang ada, ini kan jadi masalah kepemahaman kepartaian belum melekat ke dasar. Ini yang perlu kita sampaikan dalam persoalan mengantisipasi hal-hal yang untuk merugikan partai kita itu sendiri. Demikian. Ibu Ketua Kaltim, pandangan Bunda terhadap dinamika yang ada di Partai Berkarya gimana? Nah, kalau pandangan saya sih nggak ada masalah. Apapun yang terjadi dengan Partai Berkarya, kami tetap satu komando dengan HMP. Jadi tidak usah ragu pada para ketua DPD, ketua DPW yang seluruh Indonesia dan para anggota DPRD. Tidak usah ragu, tidak usah takut dengan adanya partai yang ada di Surabaya kemarin. Nah, terus langkah-langkah hukum yang Bunda ketahui apa, Bun? Langkah hukum kan sekarang lagi berjalan. Kita tunggu aja keputusannya. Oke, pesan-pesan buat
kader dan anggota? Tadi kan untuk pengurus, sekarang untuk anggota. Para anggota tidak usah takut, tidak usah bimbang dan ragu. Kalaupun ada partai lain yang memanggil atau memanggil untuk ke partai yang lain, tidak usah. HMP itu ketua kita, HMP.